Bu, dengan cara harus ini, harus ini, harus ini, harus ini. Inilah yang akan kita harapkan dari seorang MT nantinya. Karena tujuan dari MT itu jelas, ya. Tujuan dari MT itu jelas bahwa kita, ya, MT bertujuan menghasilkan karyawan baru yang memiliki kualitas unggul, yang mampu memberikan input positif bagi perusahaan dan nantinya untuk dipromosikan ke jenjang yang lebih strategis pada level manajemen di perusahaan. Artinya masih nanti setelah kamu program inti selesai dan kamu direview, dievaluasi, memenuhi persyaratan untuk menduduki suatu jabatan. Halo Sobat Dian Malik, jumpa lagi. Kali ini kita akan membahas tips untuk naik gaji ketika bekerja sesuai dengan request dari Sobat Dian Malik. Nah, video ini akan dimulai dengan beberapa case ya. Case yang pertama, Pak Pimpinan, saya ingin naik gaji. Kenapa? Karena saya mau nikah. Loh. Karena beban hidup Anda naik, karena mau nikah, terus Anda minta naik gaji. Terus, gimana kalau udah punya anak nanti? Case 2, Pak Pimpinan, dengan ini saya mengajukan permohonan kenaikan gaji, Pak. Oh, alasannya, saya sudah 15 tahun bekerja, Pak. Pengalaman saya adalah sebagai operator mesin bubut di sini. Setiap hari mengerjakan machining bubut, mengecilkan diameter dari diameter 15 menjadi diameter 10 mili, Pak. Oke, toleransinya berapa? Toleransinya 0,1 mili, Pak. Jadi selama 15 tahun melakukan hal yang sama, mengecilkan diameter dari diameter 15 mili ke 10 mili. Iya, Pak. Itu berarti pengalaman kerjanya setahun. Diulangi selama 14 tahun. Terus toleransinya juga masih toleransi gede. Itu part yang harganya masih murah. Kenapa tidak meningkatkan diri? Belajar mengerjakan sampai toleransinya 0,05, 0,02. Kenapa tidak latihan mengulir, menggunakan mesin bubut, membuat undercut dan lain-lain? Case 3, Pak Pimpinan, saya ingin minta kenaikan gaji. Kedengarannya perusahaan untung, Pak. Kelihatannya tidak begitu. Ini datanya minus. Perasaan untung, Pak. Tampaknya tidak demikian. Ini rugi. Kedengarannya, kelihatannya. Perasaan saya, tampaknya. Ada dua jenis mindset pekerja di perusahaan. Yang pertama, fixed mindset. Contohnya seperti tadi. Masuk sebagai operator mesin bubut, hanya bisa satu jenis pekerjaan. 15 tahun kemudian, masih menjadi operator mesin bubut, dan hanya bisa satu jenis pekerjaan. Wah, gak bisa diajak lari. Susah diajak berkembang. Jenis kedua, growth mindset. Ini orang yang mau belajar terus, sehingga bisa bertumbuh, sehingga bisa berkembang, bisa dipromosikan karirnya, bisa naik gaji. Nah, berikut ini adalah 5 kiat untuk bisa naik gaji di perusahaan. Yang pertama, bisa dipercaya. Bisa dipercaya itu sangat penting saat bekerja. Prestasi mau semengkilap apapun, kalau nggak bisa dipercaya susah. Boro-boro mau dipromosikan, bisa bertahan aja syukur. Kalau nggak bisa dipercaya, bisa dipojokkan, persona non gratakan, bisa game over di awal-awal. Yo, pokoknya bisa dipercaya itu hal paling penting.
Kita ambil contoh, misalnya ada program promosi untuk 1 orang. Kandidatnya ada 2. Kandidat 1, ini masalah penggunaan telepon yang dibiayai kantor. Kandidat 1, setiap akhir bulan dia minta rekapan kepada bagian finance accounting. Pak, Bu, minta rekapan telepon dong. Kemudian dia periksa, telepon untuk kepentingan pribadi dia stabilo. Di total dia bayar dengan uang pribadi. Kandidat 2 mencak-mencak, ini uang untuk telepon pribadi, untuk kepentingan pribadi, cuma 800.000 saja, diributin, dipermasalahin. Sudah berapa miliar profit yang saya kasih kepada perusahaan ini? Nah, kira-kira yang akan dipilih oleh atasan yang mana? Misalnya performanya sama, tapi untuk hal biaya telepon tadi, nah seperti ini. Kira-kira kandidat 1 atau kandidat 2? Nah, kemungkinan besar kandidat 1. Jadi harus bisa dipercaya. Jangan sampai muncul dalam pikiran atasan, si Anu memang bagus, tapi kalau dia naik, saya takut dia bakal nilep 3 miliar. Jangan sampai. Bisa dipercaya adalah hal yang sangat penting. Tadi yang pertama adalah bisa dipercaya. Jadi kalau dikasih kepercayaan memegang uang operasional 80.000, bisa dipercaya. Meningkat lagi, otorisasinya jadi 200.000, dipegangin, bisa dipercaya. 3 juta bisa dipercaya, 10 juta, 15 juta bisa dipercaya, 100 juta bisa dipercaya, 200 juta dan seterusnya, sehingga bisa berkembang karirnya. Yang kedua, mempunyai nilai tambah. Bagaimana jika semua karyawan di perusahaan jujur? Berarti jujur bukan lagi nilai tambah, tapi nilai standar. Bagaimana jika seluruh karyawan di perusahaan mencapai target, memenuhi target? Berarti memenuhi target bukan lagi nilai tambah, tapi nilai standar. Jadi harus punya nilai tambah. Nah, berikut ini adalah cara untuk memiliki nilai tambah. Cara untuk memiliki nilai tambah: 1. Menjadi yang terbaik. Bagaimana cara untuk menjadi yang terbaik? Belajar pada yang terbaik. Nyontek. Belajar pada beberapa yang terbaik, kemudian dikombinasi caranya. Nah, misalnya Sobat Dan Malik bekerja di sebuah perusahaan penjual mesin buat industri dan komponen-komponennya, komponen-komponen mesin. Ada beberapa cabang. Kebetulan Sobat Dan Malik adalah kepala marketing untuk divisi Cikarang, untuk cabang Cikarang. Kemudian ada juga cabang di Kendal, Jawa Tengah, dan ada cabang di Tangerang, Banten. Sobat Dan Malik bisa belajar. Misalnya Tangerang sama Kendal merupakan top 5 cabang untuk penjualan. Bagus-bagus penjualannya. Bisa tanya ke Kendal, Pak, bagaimana kok Bapak bisa mimpin tim di Kendal penjualannya bagus? Oh, saya wajibkan, Pak. Jadi kalau setiap ada penjualan mesin, customer wajib membeli beberapa komponen tertentu. Misalnya V-beltnya kah, misalnya bearingnya kah. Jadi omset otomatis naik. Bagus juga ya caranya. Nah, berikutnya Sobat Dan Malik bisa telepon ke Tangerang. Pak, gimana? Kok bisa Bapak mimpin tim marketing di sana? Omsetnya bagus sekali. Oh, kita caranya ada insentif. Kita mikir, bukannya gak ada insentif Pak dari perusahaan? Oh, kita mengadakannya dari dana olahraga. Boleh ya Pak? Oh boleh, setelah saya lapor ke pusat itu boleh. Jadi saya kurangi dana olahraga, saya alihkan buat insentif kepada anak-anak. Cara ini bisa Sobat Dan Malik kombinasi. Tadi cara yang mengharuskan dan tambah insentif, sehingga
prestasi Sobat Dan Malik di kantor cabang Cikarang bisa melejit. Untuk nyontek tadi, untuk mengamati tadi, itu butuh ketelitian. Sobat Dan Malik harus berpikir, apa betul karena itu omset mereka bisa naik? Harus dipikir. Kemudian perhatikan secara detail bagaimana susunannya, bagaimana kemasannya, dan lain-lain. Kemudian boleh dites dulu dalam skala kecil. Kalau misalnya ada hasilnya, boleh diteruskan dalam skala yang lebih besar. Yang kedua, memberi lebih dari yang kita terima. Pak, aku terima 100 dari perusahaan, jadi ku beri 100. Ya, sip, pas, layak untuk tidak naik gaji. Kalau yang lain memberi biasa-biasa saja, Sobat Dan Malik harus memberikan yang luar biasa. Kalau perusahaan memberikan 100, Sobat Dan Malik harus memberikan 1.000, 2.000, 200.000. Kalau perlu kasih 5 juta. Jadi kalau yang lain effortnya hanya biasa-biasa saja, kalau bisa Sobat Dan Malik datang lebih pagi. Misalnya lagi lembur ndak hitungan. Misalnya lagi paling rajin kalau memberikan usul. Usul untuk meningkatkan produktivitas. Usul untuk meningkatkan market share. Usul untuk meningkatkan semangat karyawan, semangat kerja karyawan. Usul yang bisa dilakukan, syukur-syukur dengan dana yang rendah, dengan biaya yang rendah. Kalau kita memberi lebih dari yang kita terima, kemungkinan besar bos kita akan mendengar. Kalau bos kita saking gableknya nggak denger, pasti akan terdengar oleh bos-bos perusahaan lain, sehingga akan dibajak. Berikutnya, memiliki itikat untuk maju, memiliki tekad untuk berkembang. Usahakan setiap selesai mengerjakan tugas-tugas rutin, proyek-proyek sudah terhandle dengan aman, selalu datang kepada pimpinan. Tok 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 tok. Pak pimpinan, tugas-tugas sudah selesai saya kerjakan, proyek-proyek sudah terhandle dengan baik. Mohon petunjuk dari Bapak, apalagi yang bisa saya pelajari untuk meningkatkan kontribusi saya kepada perusahaan, Pak. Sehingga akan timbul dalam benak pimpinan, wah, si Anu itikat untuk majunya tinggi, tekadnya untuk berkembang bagus. Ada kemungkinan saya akan promosikan nanti. Setelah bisa dipercaya, setelah mempunyai nilai tambah, berikutnya adalah berperilaku menyenangkan. Bagaimana cara berperilaku menyenangkan? Nah, yang pertama adalah mengikuti tata krama. Tata krama bisa dimulai dari penampilan. Misalnya di perusahaan Sobat Dan Malik bekerja mengenakan seragam yang dikancing rapi dari atas sampai bawah, diresleting rapi dari atas sampai bawah, maka ikuti. Misalnya di perusahaan untuk laki-laki menggunakan kemeja dan dasi, maka kenakanlah kemeja dan dasi. Berpenampilan seperti yang diharuskan di perusahaan, yang rapi. Berikutnya adalah bau juga penting. Masalah wangi-wangian juga penting. Jangan sampai ketika Sobat Dan Malik lewat di depan atasan Sobat Dan Malik kelayangan karena mencium bau Sobat Dan Malik. Tidak harus memakai parfum yang berlebihan, tapi paling tidak jangan bau. Berikutnya adalah mengerti cara memberikan usul. Ketimbang, Pak, menurut pendapat saya, bagaimana jika diganti? Pak, menurut pengalaman Bapak, bagaimana ya? Menurut pendapat Bapak, sebaiknya akan seperti apa ya? Jadi, menurut pendapat Bapak, menurut pengalaman Bapak. Terus berikutnya adalah mengerti cara tidak setuju. Jangan sampai ketika atasan menyampaikan sesuatu, Sobat Dan Malik berteriak lantang, "Saya tidak setuju!"
bisa di blacklist sama atasan. Kalau bisa gunakan orang ketiga. Pak pimpinan, apa yang Bapak sampaikan sangat baik. Kami minta petunjuk jika ada seorang karyawan yang tidak setuju dengan alasan begini, menurut pendapat Bapak bagaimana ya Pak? Jadi dalam pikiran atasan bukan Sobat Den Malik tapi karyawan lain. Terus berikutnya, jika Sobat Den Malik diminta untuk melakukan presentasi di hadapan tim manajemen, maka sebelum presentasi sebagai Sobat Den Malik datang kepada atasan meminta masukan. Pak, presentasi saya akan seperti ini, seperti itu, begini, begitu. Kira-kira yang perlu ditambahkan apa lagi ya Pak? Jika atasan Sobat Den Malik memberikan masukan apa yang perlu ditambahkan, kira-kira besok ketika presentasi di hadapan tim manajemen akan ikut membantai atau tidak? Kemungkinan tidak. Cara berikutnya untuk berperilaku menyenangkan adalah inisiatif menyelesaikan masalah. Misalnya, di perusahaan Sobat Den Malik ada pimpinan baru yang hobinya agak sedikit berbeda dengan pimpinan lama. Hobinya adalah naik sepeda untuk berangkat ke kantor. Sebelumnya di perusahaan tidak ada parkiran untuk sepeda. Sebelumnya di perusahaan kamar mandi tidak ada shower untuk mandi sebelum bekerja. Sobat Den Malik bisa menyampaikan, Bapak, karena Bapak suka bersepeda dari rumah ke kantor, menurut pendapat Bapak, jika kami menyiapkan sedikit space untuk parkiran sepeda, bagaimana Pak? Kemudian kami minta izin Pak, minta masukan dari Bapak, jika kamar mandi di lantai 2 dekat ruangan Bapak, kami renovasi supaya Bapak bisa mandi setelah bersepeda, bagaimana Pak? Itu adalah kunci untuk berperilaku menyenangkan, inisiatif menyelesaikan masalah. Tips berikutnya untuk berperilaku menyenangkan adalah lingkaran kebaikan. Lawan dari kebaikan adalah keburukan. Kita ambil contoh. Misalnya Sobat Den Malik terlambat datang ke kantor, dimarahi oleh atasan. Kamu tidak disiplin, datang ke kantor terlambat. Dalam hati Sobat Den Malik membatin. Aduh, perasaan semalam aku lembur sampai jam 4. Ini telat sedikit saja diomelin. Ngebatin, ngedumel sehingga gak mau lembur lagi. Atasan, kalau kita marah, atasan bisa tambah marah. Kamu sudah datang terlambat, sekarang gak mau lembur lagi. Kena tegur lagi. Sehingga semangat kerja menjadi menurun. Kerja anggot-anggotan, melakukan banyak kesalahan. Ketika melakukan kesalahan kecil, dapat SP. Dalam hati, ngedumel lagi. Aduh, kesalahan sedikit aja dapat SP. Dimulai dari ditegur karena terlambat, kita jadi anggot-anggotan, tidak mau lembur, kerja asal-asalan, banyak kesalahan, dapat SP. Ujung-ujungnya Sobat Den Malik bisa keluar. Di sini yang rugi siapa? Yang rugi dua-duanya. Perusahaan kehilangan karyawan potensial, karyawan kehilangan pekerjaan. Itu yang terjadi jika lingkaran keburukan yang ada. Bagaimana jika yang terjadi adalah lingkaran kebaikan? Misalnya saat Sobat Den Malik ditegur oleh atasan, kamu tidak disiplin, datang terlambat. Minta maaf Pak, saya akan perhatikan. Besok saya akan datang on time. Bahkan bila dalam sebulan ada 1 kali saja saya datang terlambat, saya bersedia Pak, seperempat gaji saya dipotong. Wah, anak ini sungguh-sungguh rupanya. Serius juga rupanya. Nah, lakukanlah dengan sebaik-baiknya. Sehingga ketika sebulan itu terpenuhi, bisa datang kembali kepada atasan. Cuk. Bapak, ini laporan absensi saya. Sebulan sudah terpenuhi, tanpa absen, tanpa telat. Wow, bagus. Kamu memang sangat bertanggung jawab. Kemudian setelah happy, baru sampaikan, Pak, minta maaf sebelumnya. Dulu ketika saya ditegur Bapak karena terlambat,
Itu saya lembur Pak sampai jam 4 pagi. Saya minta maaf ya Pak. Dalam hati atasan bisa membatin, oh begitu ya tempo hari ceritanya. Wah, sangat berdedikasi. Baik, nanti akan saya promosikan karyawan ini. Tips berikutnya untuk naik gaji adalah dikenal oleh orang yang tepat. Kalau prestasi Sobat Den Malik demikian mengkilap, tapi yang tahu hanya security dan office boy saja, orang-orang yang tepat tidak mengenal Sobat Den Malik, aduh, sama juga akan tersendat. Maka usahakanlah berkenalan dengan orang yang tepat. Jika ada atasan baru, usahakan datang melapor, perkenalkan diri. Kemudian usahakan berkenalan dengan bos-bos petinggi-petinggi dari divisi-divisi lain. Tujuan dari perkenalan adalah Sobat Den Malik berkenalan dengan siapa yang lebih tahu dari Sobat Den Malik, dan beliau-beliau tahu siapa Sobat Den Malik. Bahkan jika perlu, Sobat Den Malik bisa meminta kepada atasan, Pak, boleh nggak besok saya meluangkan waktu untuk belajar di divisi tersebut Pak, beberapa jam. Kalau misalnya atasan bilang, nggak boleh, kamu buang-buang waktu kerjamu, misalnya seperti itu, coba tanya lagi, Pak, bagaimana jika saya mengajukan cuti untuk belajar di divisi tersebut? Oh, kalau cuti boleh. Bisa lakukan hal gila ini. Cuti, tapi untuk datang ke kantor, belajar ke divisi lain. Sehingga bos-bos di divisi lain akan dikenal dengan Sobat Den Malik. Nah, itu cara untuk memperkenalkan diri di lingkungan internal. Bagaimana dengan lingkungan eksternal? Sobat Den Malik bisa mengikuti seminar, duduk paling depan, siapkan kartu nama, berkenalan dengan orang-orang dari luar perusahaan. Dari perkenalan tersebut bisa berlanjut kepada makan siang bersama, ngobrol lebih dalam lagi, sehingga prestasi dari Sobat Den Malik tidak hanya diketahui oleh orang-orang di dalam perusahaan, tapi juga oleh bos-bos di luar perusahaan. Mengenali tipe-tipe atasan juga penting untuk kenaikan gaji. Tipe yang pertama adalah dinamis. Tipe ini sangat bersemangat untuk menaiki jenjang karir dengan cepat, sangat dinamis. Jika atasan Sobat Den Malik bertipe dinamis, maka jadilah ahli di bidang yang atasan Sobat Den Malik ahli. Misalnya atasan Sobat Den Malik adalah ahli di bidang marketing, maka Sobat Den Malik harus ahli di bidang marketing. Karena jika beliau naik, maka beliau akan mencari pengganti yang mirip dengan dirinya, yaitu Sobat Den Malik. Tipe yang kedua adalah tipe monoton. Kalau atasan Sobat Den Malik bertipe monoton, dia tidak mau dikudeta, maka jangan samakan keahliannya. Jangan samakan, tapi lengkapi keahlian beliau. Jika beliau adalah ahli di bidang A, tapi malas atau tidak suka melakukan bidang B, maka Sobat Den Malik harus ahli di bidang B. Mau tidak mau, suka tidak suka, jadilah ahli di bidang B, sehingga bisa melengkapi bidang A, melengkapi atasan Sobat Den Malik, sehingga beliau menjadi tergantung. Saat nanti beliau pensiun, ditanya tentang siapa pengganti beliau, beliau akan pilih pengganti yang menyenangkan. Yang menyenangkan adalah yang bisa melengkapi beliau, yaitu siapa? Sobat Den Malik. Selanjutnya, berdasarkan komunikasi ke otak, ada 3 tipe atasan. Yang pertama tipe penglihatan, yang kedua tipe pendengaran, yang berikutnya tipe perasaan. Tipe penglihatan akan sering menggunakan kata kelihatannya, tampaknya. Maka Sobat Den Malik saat membuat laporan, saat melapor kepada beliau, gunakanlah kelihatannya, tampaknya Pak. Yang kedua tipe pendengaran, akan lebih suka mengucapkan saya dengar, kedengarannya. Nah, saat melapor gunakan kata-kata yang sama. Kedengarannya Pak, saya dengar. Yang berikutnya tipe perasaan, saya rasa. Jadi ketika melapor gunakan juga kata-kata tersebut. Pak, saya rasa. Begitu. Jadi karena beliau menemukan persamaan dengan Sobat Den Malik,
beliau akan lebih mudah percaya pada Sobat Den Malik. Berdasarkan gayanya dalam mengambil keputusan, ada beberapa tipe atasan. Yang pertama tipe data, terus ada tipe referensi, terus ada tipe diri sendiri. Jika Sobat Den Malik bertemu yang tipe data, maka saat melapor harus komplit datanya, harus by data. Jika bertemu dengan tipe referensi, maka saat menyampaikan, ya gunakanlah referensi. Pak, cara ini sudah berhasil digunakan oleh divisi Anu. Pak, cara ini sudah sukses diterapkan oleh perusahaan tersebut. Itu kalau referensi. Jika bertemu dengan tipe diri sendiri, referensi tidak akan ia dengarkan, karena ia hanya akan mendengarkan diri sendiri. Maka gunakanlah cara, Bapak yang lebih pengalaman, menurut pengalaman Bapak bagaimana Pak? Menurut hemat Bapak bagaimana Pak? Apa pendapat Bapak? Nah, kurang lebih seperti itu caranya. Tips berikutnya untuk naik gaji adalah harus memiliki positioning. Pokoknya bagaimana caranya? Saat ada pekerjaan yang terbayang adalah wajah Sobat Den Malik di benak atasan Sobat Den Malik. Yang terdengar di kuping atasan Sobat Den Malik adalah nama dari Sobat Den Malik. Bagaimana jika yang terjadi adalah yang sebaliknya? Misalnya, atasan mengakui, sebetulnya si Anu memang oke, tapi agak sulit diatur. Nah, coba untuk mengubah image tersebut. Jadi saat menerima pekerjaan, kerjakan, tuntaskan, laporkan. Dapat tantangan lagi, kerjakan, tuntaskan, laporkan. Dapat challenge lagi, kerjakan, tuntaskan, laporkan. Bila pekerjaannya masih dalam batas kewenangan Sobat Den Malik, maka kerjakan, tuntaskan, laporkan. Bila pekerjaannya, kewenangannya di luar batas kewenangan Sobat Den Malik, gak apa-apa, maka siapkanlah beberapa alternatif solusi. Misalnya alternatif solusi A, keunggulannya ini, kerugiannya ini. Alternatif B, keunggulannya ini, kerugiannya ini. Alternatif C, ini. Alternatif D, dan seterusnya. Jadi sudah dipikir dulu. Saat menghadap, sodorkan beberapa alternatif tersebut untuk dipertimbangkan oleh atasan Sobat Den Malik. Jadi jangan dikasih mentah-mentah. Nah, itu adalah tips berikutnya untuk naik gaji, yaitu harus memiliki positioning. Tips berikutnya harus meminta tantangan lebih. Sebagai contoh, misalnya di perusahaan Sobat Den Malik dibuka kantor cabang yang baru. Maka Sobat Den Malik bisa minta kepada atasan, Pak, saya ingin meminta kesempatan Pak, bila Bapak percaya, untuk menjadi kepala cabang di cabang yang baru Pak. Nanti selama 6 bulan gaji saya tidak usah di-adjust naik. Saya ingin membuktikan dulu. Bila dinyatakan terbukti mampu menjadi kepala cabang, maka boleh Pak gaji saya di-adjust sesuai dengan gaji kepala cabang. Namun bila dinyatakan belum mampu, bisa dikembalikan Pak pada jabatan yang sekarang. Dengan permintaan seperti itu, dengan tantangan seperti itu, ditambah Sobat Den Malik sudah mengenal beragam tokoh-tokoh penting dalam perusahaan, beragam divisi, maka kemungkinan permintaan Sobat Den Malik untuk tantangan yang lebih tinggi akan diterima. Nah, jadi jika akan meminta kenaikan gaji, memohon kenaikan gaji, tolong diperhatikan apakah perusahaan sedang untung atau tidak. Terus, apakah Sobat Den Malik memiliki kontribusi terhadap keuntungan tersebut atau tidak. Jadi jangan atas kepentingan diri sendiri, diri pribadi. Jangan ya. Tadi tips-tipsnya sudah diberikan semua. Jika Sobat Den Malik merasa informasi ini bermanfaat, tolong di-share seluas-luasnya kepada Sobat Den Malik lainnya. Bisa juga untuk like dan subscribe, karena like dan subscribe dari Sobat Den Malik adalah energi bagi saya untuk terus berkarya dengan semangat. Sampai jumpa di video-video berikutnya. See you! Dulu saat masih bekerja, jika saya masuk ke suatu perusahaan,
misalnya ke divisi pemasaran atau marketing, yang pertama kali saya tanya adalah top 10 customer, daftar 10 customer terbesar dari perusahaan tersebut. Akhirnya dapat misalnya daftar top 10 customer. Nanti kita bisa pelajari, oh yang pertama adalah pabrik kaca misalnya, yang kedua adalah pabrik pemrosesan seafood untuk ekspor misalnya, yang ketiga adalah pabrik kimia. Dari daftar tadi kita bisa mencari perusahaan yang sejenis. Perusahaan kaca kan ada banyak juga, perusahaan yang memproses seafood untuk diekspor juga ada banyak, perusahaan kimia juga ada banyak. Sehingga itulah cara bagi saya untuk menjadi salah satu yang terbesar dan tercepat. Kebiasaan kedua adalah melakukan lebih. Seringkali bekerja hingga larut malam, dan biasanya mengirimkan email paling malam, paling larut. Semoga bermanfaat.